Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rahmansa Effendi atau Abah Ajay, teman-teman. Oke, untuk video kali ini saya ingin membagikan informasi tentang bagaimana caranya untuk mengobati gatal-gatal, teman-teman. Baik gatal-gatal yang disebabkan oleh alergi ataupun oleh dari dasar lain. Karena gatal-gatal ini banyak sekali, dia tempatnya tumbuh, teman-teman, bisa di mana-mana di antara bagian tubuh kita ini. Nah, seperti itu dia. Oke, teman-teman. Sebelum saya membagikan informasi ini, ada baiknya teman-teman selalu mendukung channel ini dengan cara di-subscribe, di-like, dan silahkan dibagikan. Mana tahu bisa bermanfaat. Tidak untuk saat ini, mana tahu bisa bermanfaat untuk kemudian hari ya, teman-teman ya. Dan jangan lupa tombol loncengnya, teman-teman, agar teman-teman tidak ketinggalan untuk video-video terbaru. Begitu ya harapannya, teman-teman ya. Karena tanpa teman-teman semua, channel ini tidak ada apa-apanya. Oke, nah, untuk masalah gatal-gatal yang memang pernah terjadi, ialah dia sifatnya gatal-gatal itu kan banyak, teman-teman. Ada di sela tangan, ada di sela kaki, ada di bagian leher, ada juga bahkan yang sampai ke kepala, teman-teman. Nah, jadi banyak juga yang ngechat saya mempertanyakan adakah obat masalah gatal-gatal ini. Nah, jadi dari itu video ini diunggah dengan harapan bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Begitu harapannya, teman-teman ya. Nah, jadi cara mengobati untuk alternatif pertama yang memang pernah sudah dilakukan, yaitu dengan bahan yang sangat sederhana, teman-teman. Mungkin di tempat teman-teman semua sudah ada banyak juga tumbuhan yang ini, ialah dengan tumbuhan lidah buaya. Nah, jadi misalkannya teman-teman ada gatal-gatal, kalau gatal-gatal ringan biasa atau alergi ringan, dia biasa, teman-teman, kalau untuk memakai lidah buaya ini, dia cepat untuk pengeringannya, teman-teman. Misalkan gatal di daerah pelipatan ini kan bisa terjadi itu, atau di daerah sini. Nah, teman-teman, caranya sangat mudah kalau dengan lidah buaya ini, teman-teman ya, yaitu teman-teman tinggal mematahkan lidah buaya yang ada di pekarangan rumah teman-teman atau di pot kembang rumah teman-teman. Silakan teman-teman mematahkan daun tumbuhan lidah buaya tersebut, lalu tinggal dioleskan di mana bagiannya yang ada gatalnya, teman-teman ya. Nah, misalkannya di mana-mana, namanya di mana tempat gatalnya, di situ teman-teman mengoleskan. Biasanya sepengetahuan saya, dan ini memang pernah saya lakukan kepada anak-anak di daerah seputaran rumah saya ya, teman-teman ya. Karena mereka ada gatal-gatal, saya oleskan dengan lidah buaya itu tadi, teman-teman. Nah, jadi alternatif pertama, teman-teman bisa menggunakan lidah buaya, dan alhamdulillah anak-anak yang saya bantu itu tadi, dia cepat mengering, teman-teman. Bagian gatalnya itu cepat mengering, dan dia membaik dari gatalnya itu, dan tidak gatal-gatal lagi, teman-teman. Pakai lidah buaya satu, itu alternatif pertama ya, teman-teman ya. Untuk alternatif kedua, teman-teman bisa menggunakan yaitu daun sirih dan dari brotolali. Jadi brotolali dan daun sirih tadi ini kalau sudah parah gatal-gatalnya, teman-teman ya. Kalau parah itu dalam artian sudah menjalar kemana-mana. Misalkan nih di sini sudah ada, di sini ada yang namanya korengan atau gatal-gatal itu sampai ke kepala, teman-teman, itu ada. Dan pernah terjadi dengan istri saya sewaktu dia kecil dulu. Jadi obat ini dibagikan berdasarkan memang benar-benar pengalaman pribadi dari istri saya, dimana saat itu mertua saya memandikan istri saya yang penuh gatal-gatal, karena anak-anak itu kan dia tidak tahu di sini
banyak bibit penyakit, namanya dia bermain, itu dia tidak tahu teman-teman. Jadi namanya anak kecil itu dia taunya hanya bermain, tidak tahu dia akibat dari tempat dia bermain itu dia tidak mengerti. Nah, timbullah gatal-gatal. Jadi gatal-gatalnya itu dulu dari cerita langsung oleh istri saya, itu sangat banyak teman-teman, sudah sampai ke kepala gatal-gatalnya itu. Jadi dia sampai sifatnya, kalau bahasanya itu ada korengan. Nah, seperti itu dia teman-teman. Jadi misalkannya ada korengan tumbuh-tumbuh di sini kan, saking banyak gatal gara-gara alergi kah, entah dia akibat gara-gara radikal bebas kah. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan yang memang pernah terjadi dan pernah digunakan, ialah memakai daun sirih dan brotolali beserta daunnya. Nah, jadi dua jenis tumbuhan tersebut teman-teman silahkan merebusnya teman-teman. Jadi itu direbus, ya, direbus. Setelah teman-teman menggabung merebus antara brotolali, daun sirih, baik pun brotolali itu daunnya bisa, akarnya langsung bisa. Jadi teman-teman silahkan gabung dua bahan tersebut, silahkan merebus. Merebusnya itu tidak usah lama, yang penting posisi dari airnya sudah mendidih. Nah, seperti itu dia teman-teman. Jadi itu dari cerita istri saya tersebut, itu benar-benar dimandikan pagi sama sore teman-teman. Nah, seperti itu dia. Jadi teman-teman silahkan mencoba dengan cara tersebut, yaitu dimandikan, tubuhnya ini dimandikan, tapi mandi dulu kita teman-teman, mandi bersih dulu. Mandi setelah sudah bersih, baru terakhir kita mandikan orang yang mempunyai gatal-gatal, ya yang korengan itu tadi, baik pun di mananya saja. Teman-teman silahkan mandikan dengan brotolali itu tadi dan dicampur dengan daun sirih. Silahkan teman-teman mandikan. Nah, kalau sudah bersih, itu dilakukan pagi sama sore teman-teman ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi dilakukan pagi sama sore. Jadi dari menurut cerita langsung istri saya tersebut, itu benar-benar cepat menyembuhkan untuk penyakit gatal-gatal dan korengan. Nah, seperti itu dia teman-teman ya. Silakan teman-teman mencoba, karena saya anggap kalau untuk daun sirih dan brotolali itu sangat mudah didapatkannya untuk bahannya teman-teman ya. Itu sudah dua. Alternatif ketiga, teman-teman misalkannya ada gatal-gatal, teman-teman bisa menggunakan parutan kunyit dan dikasihkan garam sedikit. Nah, itu lagi teman-teman. Jadi teman-teman silahkan mencoba, dan ini benar-benar terjadi juga. Ini adalah cerita dari mertua saya lagi. Kalau tadi cerita dari istri saya, nah ini cerita dari mertua saya, karena mertua saya sepertinya dia memang suka dengan yang sifatnya herbal, dia seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang cara kedua, ketiga, teman-teman bisa menggunakan itu tadi apa? Parutan kunyit dikasih garam sedikit. Nah, jadi itu misalkannya gatal-gatalnya kan ya di tubuh tadi kan banyak teman-teman ya, banyak titik-titiknya itu. Nah, di mana ada titik-titiknya yang gatal itu, teman-teman silahkan mengoleskan dengan parutan kunyit dan dikasih garam sedikit tadi teman-teman. Nah, misalkan di sepanjangan ini, oles sepanjangan ini, nah seperti itu dia teman-teman ya. Jadi sudah 3 alternatif yang bisa kita gunakan dari bahan dan rempah sederhana. Oke, untuk alternatif keempat, nah alternatif keempat teman-teman bisa menggunakan madu ya, madu dan dicampurkan sedikit tetesan atau perasan air jeruk nipis atau lemon teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, di mana ada bagian yang terasa gatal-gatal. Jadi gatal-gatal itu tadi memang banyak, kadang-kadang dia menyelimuti tubuh kita. Ada juga kalau dia baru naik
naik bujang, bahasa tempat Dayak saya naik bujang, atau dia baru anjak remaja, itu biasanya itu gatal-gatal itu bisa ada yang sampai ke selangkangan teman-teman, selangkangan di sini. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan madu kasih dalam mangkok walaupun sedikit, habis itu kasih perasan jeruk nipis atau lemon. Jadi teman-teman bisa mengoleskan di bagian yang ada gatal-gatalnya. Nah, seperti itu dia teman-teman ya. Tapi lagi, itu sudah keempat alternatifnya. Yang kelima, misalkannya di rumah teman-teman ada bajakah. Jadi teman-teman bisa menggunakan air rebusan bajakah ya teman-temannya. Jadi air rebusan bajakah itu teman-teman silahkan. Nah, ini kalau memang sudah terjadi, karena testimoninya sudah banyak juga dari YouTube saya untuk masalah chat-chat di tempat saya yang masalah gatal-gatal itu alhamdulillah sembuh memakai bajakah, ada juga. Jadi itu tinggal teman-teman merendamkan bagiannya yang ada korengnya atau ada lukanya. Teman-teman silahkan merendamkan ke dalam air rebusan bajakah. Nah, seperti itu dia teman-teman ya. Jadi ada 5 alternatif untuk mengobati masalah gatal-gatal, korengan, luka luar juga. Nah, seperti itu dia teman-teman ya, dengan bahan rempah tradisional yang sangat sederhana yang bisa teman-teman jumpai di pekarangan rumah teman-teman. Terkecuali bajakah. Bajakah itu adanya di hutan teman-teman. Ataupun teman-teman mau untuk bajakah, mau berpesan sama saya juga bisa, tidak masalah, karena saya memang ada berjualan untuk masalah bajakah. Baik pun dia bajakah kalalawit, bajakah tampala, dia akar kuning, pasak bumi, ada sama saya. Nah, seperti itu dia teman-temannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengobati gatal-gatal. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua ya teman-temannya. Harapannya seperti itu. Misalkannya ada yang salah dalam penyampaian saya pribadi minta maaf, karena itulah batas pengetahuan saya. Semoga berguna dan bermanfaat. Kurang dan lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.